Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman menyaksikan. Perkenalkan, kami dari kelompok C mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 kelas B akan memaparkan materi week 10 yaitu terkait akuisisi dan disposisi dari aset tetap. Sebelum itu, masing-masing anggota dari kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aista Dewi Kartika Bintang Narasangsa dengan NPM 2401301115. Perkenalkan, nama saya Najwa Zaskia dengan NPM 240130101088. Perkenalkan, nama saya Rizka Luciani Ananda dengan NPM 240130101113. Perkenalkan, nama saya Nara Tirtanugraha dengan NPM 24013019194. Perkenalkan, nama saya Atanino Ligaryono dengan NPM akhiran 380. Saya akan membacakan soal atau instruksi 1. Pada tanggal 1 November 2023, Tinitan mengontrak Bangtan Construction untuk membangun gedung seharga 1.400.000.000 di atas tanah seharga 100 juta. Dibeli dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Syalla melakukan pembayaran berikut kepada perusahaan konstruksi selama 2023. Januari tanggal pertama 210 juta, Maret tanggal 1 300 juta, Mei 1 tanggal 1 540 juta, Desember tanggal 31 450 juta, dan total dari Januari, Maret, Mei, Desember sebesar 1.500.000.000. Bangtan Construction menyelesaikan bangunan tersebut siap huni pada tanggal 31 Desember 2023. Tinitan memiliki utang berikut pada tanggal 31 Desember 2023. Utang Tinitan yang spesifik berhubungan dengan konstruksi. 1. Bunga 15%, wesel bayar 3 tahun untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung tanggal 31 Desember 2022 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 30 Desember sebesar 750 juta. Utang Tinitan lainnya. Pertama, ada bunga 10%, wesel bayar 5 tahun tanggal 30 Desember 2019 dengan bunga dibayar setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 550 juta. Lalu yang kedua ada bunga 12% obligasi 10 tahun yang diterbitkan 30 Desember 2018 dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 600 juta. Selanjutnya, soal serta jawaban 1A. Hitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023. 1 Januari 2023, 210 juta dikali 12 per 12 sebesar, yaitu hasilnya 210 juta. Kenapa dibagi 12? Karena dihitung dari Januari sampai Desember 12 bulan, lalu 12 nya itu Januari dari Januari ke Desember. 1 Maret 2023 300 juta dikali 10 per 12 yaitu 250 juta. Maret sampai Desember yaitu 10 bulan. 1 Mei 2023 540 juta kali 8 per 12 sebesar 360 juta. Mei sampai Desember 8 bulan. 31 Desember 2023 450 juta dikali 0 per 12 yaitu 0 atau tidak dihitung 0 karena Desember ke Desember dihitung 0 atau tidak dihitung. Lalu total akumulasi rata-rata tertimbang pada tahun 2023 yaitu 210 juta, 250 juta, lalu ditambah lagi 360 juta yaitu 820 juta hasilnya. Jadi total akumulasi rata-rata tertimbang pada tahun 2023 sebesar 820 juta. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan
dari 1B. Jadi bunga yang dapat dihindarkan karena ditambahkan pada nilai bangunan. Di sini bunga 10% wesel bayar dalam 5 tahun. Itu 550 juta. Jadi 550 juta tersebut kita kalikan dengan 10%, maka ketemu interest atau hasil 55 juta. Kemudian bunga 12%, obligasi 10 tahun. Kemudian ini prinsipalnya kan 600.000, jadi kita kalikan 600.000 dikali dengan 12%, maka ketemu hasil 72 juta. Kemudian kita total yang prinsipal totalnya 1,1 miliar 150 juta. Kemudian yang interest 127 juta. Nah, selanjutnya tingkat kapitalisasi atau capitalization rate itu kita bagi untuk menemukan suku bunga ini. Jadi kita bagi total dari interest dengan total dari prinsipal. Jadi 127 juta dibagi dengan 1 miliar 150 juta, maka ketemu hasil 0,1104 atau 11%, 11,04%. Selanjutnya rata-rata timbang akumulasi pengeluaran 750 juta dikalikan 15%. Jadi 750 juta ini dari utang tinitan yang secara spesifik berhubungan dengan konstruksi. Bunga 15%, wesel bayar 3 tahun untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung tanggal 31 Desember 2022 dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun sebesar 750 juta pada tanggal 31 Desember. Kemudian kita kalikan dengan suku bunganya tersebut 15%, maka bunga yang dapat dihindari itu 112 juta. Nah, kemudian 70 juta dikali dengan 11,04%. Nah, 70 juta ini dari total akumulasi rata-rata tertimbang itu yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya dikurang dengan 750 juta. Nah, kemudian kita kalikan dengan suku bunga tersebut 11,04%, yaitu 7.728.000. Maka kita total ketemu hasil 120.228.000. Baik, di sini saya akan menghitung total bunga sesungguhnya. Nah, tadi kan sudah diketahui di awal udah disebutkan kalau utang untuk konstruksi, wesel bayar, dan obligasi. Nah, utang untuk konstruksi sendiri sudah dijelaskan kalau 700 senilai 750.000. Nah, di sana kan mendapat persentase 15% selama dari bulan November ke Desember. Nah, itu 2 bulan. Nah, jadi 750.000 dikalikan 15% dikalikan 2, 2 ini dari November sama Desember per seluruh 1 tahun yaitu 12 bulan. Nah, hasilnya yaitu 18.750. 18.750.000. Kemudian yang kedua yaitu wesel bayar selama 5 tahun sebesar 550 juta dikalikan 10%. Persentase awal sudah disebutkan yaitu 10% dan menghasilkan 55 juta rupiah. Kemudian yang obligasi selama 10 tahun yaitu 600 juta. Nah, persentasenya ada bunganya itu 12%. Nah, dikalikan
mendapatkan jumlah akhirnya 72 juta. Kemudian dari bunga-bunga utang konstruksi, wesel bayar, dan obligasi tersebut itu ditotalkan menjadi total bunga yang dikeluarkan pada tahun 2023. Nah, totalnya dari utang untuk konstruksi sendiri 18.750 ditambah dengan wesel bayarnya sebesar 55 juta, terus ditambah dengan obligasi yaitu sebesar 72 juta. Nah, hasil akhirnya total semuanya itu menghasilkan jumlah uang 145.750 juta. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut masuk ke soal 2A, di mana 2A ini adalah contoh soal tentang akuisisi, khususnya bangunan yang dilakukan oleh PT Arta Bangun. Nah, jadi teman-teman, saya akan membacakan intinya dari soal yang berada di slide itu. Nah, jadi pada tanggal 1 Januari 2015 itu, PT Arta Bangun membeli sebuah bangunan untuk kantor operasional dengan rincian biayanya sebagai berikut. Jadi harga pembelian bangunannya secara bersih itu 1.850 juta, lalu terdapat juga biaya-biaya rincian seperti yang sudah tertera pada layar. Nah, lalu dari total tersebut itu perusahaan itu membayar 1 miliar secara tunai dan sisanya itu menggunakan wesel bayar yang berarti dia berhutang ya. Nah, itu diansur selama 2 tahun sebanyak 4 kali setahun sehingga totalnya itu menjadi 8 kali angsuran. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung total harga perolehan bangunan. Di sini kita akan mentotal semua dari harga bersih dan juga harga tambahannya untuk memperoleh harga perolehan ini. Lalu soal yang kedua, kita diminta untuk membuat jurnal pencatatan perolehan bangunan. Di sini kita akan mencatat dalam mode jurnal ya teman-teman. Jadi ada kredit, ada debit, seperti itu untuk perolehan bangunannya. Lalu di soal nomor 3 itu kita diminta untuk untuk membuat jurnal pencatatan angsuran pembayaran. Jadi di sini kita disuruh membuat jurnal di mana jurnal itu mencakup jumlah dari angsuran pembayarannya. Jadi perbayarannya itu berapa? Itu yang kita catat di dalam jurnalnya. Gitu teman-teman. Pembahasan lebih lengkapnya akan dilanjutkan di slide setelah ini. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi pembahasan di soal nomor 1, di mana di soal nomor 1 itu kita disuruh untuk menghitung total harga perolehannya. Nah, untuk menghitung harga perolehan ini itu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berbasis biaya historis, maka seluruh biaya yang terjadi hingga aset siap digunakan itu harus dikapitalisasi atau dicatat sebagai bagian dari nilai asetnya. Nah, maka total harga perolehan bangunan itu adalah harga pembelian bangunan itu sendiri secara bersih, yaitu 1.850 juta, lalu kita tambah dengan biaya notaris sebesar 20 juta, lalu kita tambahkan lagi dengan pajak pembeliannya sebesar 35 juta, lalu kita tambah lagi dengan biaya legalisasinya sebesar 15 juta, lalu kita tambahkan dengan biaya renovasi awalnya yang sebesar 80 juta. Di sini kita total harga keseluruhannya yang mendapatkan hasil sebesar 2 miliar. Nah, jadi 2 miliar itu adalah total harga perolehan dari bangunannya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan untuk pembahasan soal nomor 2 dan juga 3. Yang pertama, saya akan membahas dulu soal nomor 2, di mana nomor 2 itu kita diminta untuk membuat jurnal pencatatan perolehan bangunan. Jadi langsung aja, teman-teman. Itu kan pada tanggal 1 Januari 2015 itu jurnal yang bisa kita buat itu adalah debit bangunan sebesar 2 miliar, lalu ada kredit kas dan juga wesel bayar yang masing-masingnya itu 1 miliar. Nah, kenapa sih kok 1 miliar teman-teman? Ya karena di sini kan udah jelas kan kalau misalnya di soal sebelumnya itu kan dijelaskan bahwa perusahaan itu membayar 1 miliar dulu, lalu sisanya itu akan dibayar menggunakan wesel bayar. Nah, dari bangunan itu tadi kan 2 miliar ya, itu kan sudah dibayar 1 miliar oleh perusahaan. Nah, berarti sisanya itu kan tinggal 1 miliar yang berarti kita catat sebagai wesel bayarnya 1 miliar. Maka itu pencatatannya masing-masing 1 miliar. Dari kas 1 miliar, wesel bayar 1 miliar. Gitu teman-teman. Nah, jurnal ini tuh mencerminkan bahwa perusahaan telah memperoleh bangunan dengan seluruh biaya perolehan dicatat sebagai aset tetap, dan pembayarannya sebagian dilakukan tunai serta sebagian melalui hutang wesel bayar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi.
Nah, lalu kita lanjut ke soal nomor 3, di mana soal nomor 3 itu kita disuruh atau diminta untuk membuat jurnal angsuran pembayaran. Di sini karena wesel itu akan dibayar selama 8 kali angsuran selama 2 tahun, maka setiap angsurannya itu kita bagi teman-teman. Jadi 1 miliar itu dibagi menjadi 8. Nah, berarti itu menghasilkan 125 juta, di mana berarti 125 juta itu adalah jumlah yang dibayarkan setiap angsurannya. Jadi 8 kali angsuran itu. Nah, maka ditulis debit wesel bayar 125 juta dan juga kreditnya kas sebesar 125 juta juga. Nah, jurnal ini tuh menunjukkan bahwa setiap kali perusahaan melunasi sebagian hutangnya, maka nilai wesel atau hutangnya itu berkurang dan kasnya keluar. Oh ya, kenapa teman-teman itu kok dibagi menjadi 8? Karena seperti yang sudah saya jelaskan pada penjelasan di soal sebelumnya atau di soalnya ini tuh, karena perusahaan itu membayar selama 2 tahun. Nah, setahunnya itu ada 4 kali bayar. Nah, jadi kalau 2 tahun kan ada 8 kali bayar dia totalnya, bayar angsurannya. Jadi itulah kenapa kok 1 miliarnya itu dibagi 8. 1 miliar dari mana? 1 miliar dari wesel bayarnya, dari sisa pembayaran dari perusahaan yang pertama kan 1 miliar, terus sisanya dibayar wesel bayar. Nah, kan sudah ada tuh di jurnal pencatatan peralihan bangunannya, wesel bayarnya 1 miliar. Jadi tinggal kita masukkan 1 miliar, kita bagi menjadi 8 gitu. Jadi kita bisa menemukan biaya atau jumlah per angsurannya, teman-teman. Nah, untuk soal berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, jadi selanjutnya kita akan membahas terkait contoh soal disposisi. Karena tadi kan untuk yang 2A tadi sudah ada contoh soal dari akuisisi atau lebih dikenal sebagai pembelian gitu ya. Jadi sekarang kita akan mencoba contoh soal untuk disposisi atau penjualan gitu. Jadi, pada 1 Juli 2024, bangunan dijual karena PT Arta Bangun telah membeli bangunan baru yang dirasa lebih menunjang operasional perusahaan. Nah, jadi pada 1 Juli, bangunan yang PT Arta Bangun beli pada 1 Januari 2015 itu dijual gitu karena PT Arta Bangun ini telah membeli bangunan baru atau gedung baru yang dirasa lebih menunjang operasional mereka. Nah, perusahaan ini memperkirakan umur manfaat bangunan dari bangunan lama adalah 20 tahun dan nilai residunya 200 juta. Nilai residu itu nilai sisa ya, teman-teman. Metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus. Penyusutan dicatat tahunan dan pada tahun penjualan dihitung prorata 6 bulan. Nah, karena ini kebetulan karena penjualannya ini kan dilakukan pada 1 Juli 2024 ya. Nah, 1 Juli 2024 ini kan awal bulan. Nah, jadi penyusutan di bulan Juli ini tidak dihitung gitu. Jadi dihitungnya itu berarti dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi sampai Juni saja, berarti 6 bulan. Jadi ada tambahan beban penyusutan 6 bulan selama tahun 2024 gitu. Nah, selanjutnya pada saat penjualan PT Arta Bangun menerima pembayaran tunai sebesar 60% dari total harga jual dan sisanya yang berarti 40% dari 100% kurangi 60% berupa wesel tagih yang diangsur setiap 3 bulan selama 2 tahun. Berarti kalau gitu angsurannya karena ini 3 bulan, setiap 3 bulan berarti 1 tahun kan 4 kali angsuran. Berarti kalau 2 tahun 8 kali angsuran. Biaya penjualan sebesar 25 juta ditanggung oleh penjual dan dibayar tunai saat transaksi. Oh, berarti ada tambahan biaya penjualan sebesar 25 juta. Nah, ini ditanggung sama penjual dan dibayar tunai saat transaksi. Kita diminta untuk yang pertama buat tabel penyusutan bangunan, yang kedua buat jurnal penjualan bangunan untuk masing-masing kondisi berikut. Nah, ini berarti ada 3 situasi, ada A, B, C. Yang A ini bangunan dijual seharga 1 miliar 400 juta, yang B bangunan dijual seharga 1 miliar 145 juta, dan yang C ini bangunan dijual seharga 1 miliar 100 juta. Nah, kemudian soal yang ketiga atau soal yang terakhir ini katanya disuruh buat jurnal angsuran untuk penerimaan dari wesel tagih gitu, teman-teman.
Nah, kita akan mengerjakan terlebih dahulu nomor 1 yang tadi diminta tabel penyusutan. Nah, di sini pada tahun di sini tanggal 1 Januari 2015. Nah, ini hari pembelian bangunannya. Of course beban penyusutannya belum ada, akumulasi penyusutannya juga belum ada. Nah, di sini nilai bukunya muncul sebanyak 2 miliar karena harga perolehan dari bangunan tersebut kan 2 miliar, sudah dijelaskan waktu contoh soal akuisisi. Kemudian ini untuk penyusutan tahun pertama pada tanggal 31 Desember 2015. Ini genap 1 tahun karena dari 1 Januari 2015 ke 31 Desember 2015. Seperti itu. Nah, beban penyusutannya 90 juta. Ini dari mana? Dari nilai buku sebesar 2 miliar tadi. Ini dikurangi 200 juta, yaitu sebesar 1 miliar 800 juta. Kemudian dibagi 20 karena kan umur penyusutannya diperkirakan 20 tahun ya umurnya asetnya itu. Gitu. Jadi didapatlah hasil 90 juta per tahunnya. Gitu. Dan di sini beban penyusutan pertama ada di 31 Desember 2015, kemudian akumulasi penyusutannya masih di 90 juta dan nilai buku ini dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan di tahun itu. Didapatlah nilai buku di tahun itu. Gitu. Kemudian untuk tahun kedua pada tanggal 31 Desember 2016, di sini beban penyusutannya sama 90 juta karena per tahunnya ini memang 90 juta. Nah, kita akan fokus ke akumulasi penyusutan dan nilai bukunya ya, teman-teman. Jadi akumulasi penyusutan ini di tahun ini itu rumusnya, misalnya di tahun 2016 itu rumusnya akumulasi penyusutan di tahun 2015 yaitu sebesar 90 juta. Kita lihat di atasnya ini. Nah, itu ditambah dengan beban penyusutan tahun ini, tahun 2016. Jadi 90 juta yang di kolom akumulasi penyusutan yang pada tahun 2015 itu ditambah dengan beban penyusutan yang ada di tahun 2016. Jadi 90 juta tambah 90 juta hasilnya 180 juta. Gitu. Kita coba yang di tahun ketiga deh. Nah, ini pada tanggal 31 Desember 2017. Beban penyusutannya sama, jadi akumulasi penyusutannya adalah akumulasi penyusutan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016 ini sebesar 180 juta, ini ditambah sama beban penyusutan di tahun ini, yaitu pada tanggal 31 Desember 2017 itu ditambah di beban penyusutan itu sebesar 90 juta. Jadi 180 juta tambah 90 juta hasilnya 270 juta. Dan seterusnya sampai tahun ke-20 pada tanggal 31 Desember 2034. Untuk akumulasi penyusutannya di tahun terakhir ini ada 1 miliar 800 juta. Nah, ini sama hasilnya dari harga perolehan dikurangi nilai residu gitu ya. Jadi pada tahun terakhir tahun ke-20, nah ini untuk nilai dari bangunannya 200 juta gitu, karena memang kan perusahaan ingin nilai residu dari bangunan itu sebesar 200 juta seperti itu. Nah, kemudian untuk nilai buku kita bahas di kolom nilai buku. Teman-teman bisa lihat kolom nilai bukunya. Untuk yang tahun kedua, karena tahun pertama tadi sudah saya jelaskan, kita lanjut ke tahun kedua. Tahun kedua ini nilai bukunya di angka 1 miliar 820 juta. Ini dari mana? Dari harga perolehan. Jadi bukan seperti akumulasi penyusutan yang dia berpatokan pada akumulasi penyusutan tahun berikutnya. Untuk nilai buku ini patokannya tetap di harga perolehan, bukan nilai buku tahun sebelumnya. Gitu. Jadi harga perolehannya dari bangunan ini kan 2 miliar. Kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan di tahun itu. Untuk apabila ingin mencari nilai buku di tahun itu, misalnya di tahun di sini 2016 gitu ya. Nah, ini berarti harga perolehan sebesar 2 miliar ini dikurangi akumulasi penyusutan di tahun 2016 sebesar 180 juta. Hasilnya ada di angka 1 miliar 820 juta untuk nilai buku di tahun 2016. Nah, misalnya kita lompat di tahun ke-15, tahun 2029. Di sini nilai bukunya kan pasti sama. Harga perolehannya kan pasti sama di angka 2 miliar. Ini dikurangi dengan akumulasi penyusutan di tahun 2029 itu sebesar 1 miliar 350 juta. Maka nilai bukunya adalah 650 juta.
Nah, nanti pada tahun ke-20 untuk nilai bukunya ini sebesar 200 juta karena kan memang kita ingin nilai residunya atau perusahaan itu ingin nilai residunya sebesar 200 juta. Seperti itu. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini soalnya adalah buat jurnal penjualan bangunan untuk masing-masing kondisi berikut. Kondisi A dulu, kita akan bahas kondisi A dulu teman-teman. Di sini dikatakan untuk kondisi A ini bangunan dijual seharga 1.400.000.000. Nah, kita harus buat jurnal penjualannya. Nah, di sini karena tadi ada instruksi bahwa pada saat penjualan PT Arta Bangun menerima pembayaran tunai sebesar 60% dari total harga jual, berarti kita menghitung dulu kira-kira kas yang diterima, kas utuh dalam bentuk tunai yang diterima oleh PT Arta Bangun ini berapa. Berarti dari 1.400.000.000 1.400.000.000 dikali dengan 60%. Nah, ini didapat angka 840 juta. Jadi 840 juta di debit. Kemudian ada wesel tagih. Wesel tagih itu kan berarti 60% tunai, berarti sisanya itu wesel tagih. Jadi bisa dikurangi saja sebenarnya langsung 1.400.000.000 ini dikurangi dengan kasnya tadi ada di angka 840 juta. Hasilnya ada di angka 560 juta, maka wesel tagih debit 560 juta. Kemudian akumulasi penyusutannya ini debit 855 juta. Angkanya dari mana? Untuk akumulasi penyusutan setiap kondisi ini sama ya teman-teman, karena kan yang membedakan antara ABC ini hanyalah bangunannya, harga jual bangunannya. Sedangkan untuk tahun penjualan atau tanggal penjualannya ini sama di tanggal 1 Juli 2024. Nah, maka kita harus cari tahu dulu kira-kira pada 31 Desember 2023 ini di tahun ke-9 ternyata ini akumulasi penyusutannya ada di angka 810 juta. Kemudian kita harus tambahkan dengan 6 bulan itu, 6 bulan yang saya jelaskan yang di awal itu. Karena kan dia penjualannya di bulan Juli, maka ada beban penyusutan dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 6 bulan. Nah, untuk 1 tahun atau 12 bulan ini kan 90 juta. Kalau 6 bulan kita bisa langsung saja dibagi 2, 90 jutanya ada di angka 45 juta. Maka 810 juta tadi ditambah dengan 45 juta. Hasilnya ada di angka 855 juta. Seperti itu. Jadi 855 juta dia di debit. Kenapa? Karena kan akumulasi penyusutan ini angka awalnya saldo normalnya ini kan di kredit. Nah, apabila asetnya yang disusutkan ini dijual, maka kan harus akumulasi penyusutannya ini di debit. Jadinya dia kan memang asetnya hilang, akumulasi penyusutan dari asetnya itu juga hilang gitu dari akun perusahaan, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang di debit adalah beban penjualan aset tetap. Nah, ini dari soalnya yang dikatakan bahwa biaya penjualan sebesar 25 juta ditanggung oleh penjual dan dibayar tunai saat transaksi. Nah, sebenarnya ini tuh bisa langsung mengurangi keuntungan atas pelepasan aset tetap atau menambah kerugian atas pelepasan aset tetap. Namun dari beberapa info yang saya baca bahwa apabila ada kasus seperti ini akan lebih baik untuk tetap menjurnal beban penjualan aset tetap sendiri gitu. Jadi tidak dijadikan satu gitu, tidak langsung mengurangi keuntungan atau menambah kerugian gitu. Kenapa? Agar nanti di pelaporan keuangannya ini bisa muncul akun bahwa ketika kita perusahaan ini menjual aset tetap ada biaya atau beban-beban yang muncul untuk penjualan aset tetap tersebut, seperti itu. Kemudian kreditnya bangunan di angka 2 miliar karena kan memang harga perolehan bangunannya 2 miliar. Kemudian kredit juga keuntungan atas pelepasan aset tetap. Nah, ini nanti akan saya bahas nanti perhitungannya bagaimana. Dan ada kreditnya kas sebesar 25 juta. Kredit kas 25 juta ini bisa langsung mengurangi kas yang di awal yang 840 juta ini, tapi saya pisahkan saja untuk mengetahui bahwa kas 25 juta ini dari mana. Sebenarnya ini dari beban penjualan aset tetap gitu ya kan, karena kita mengeluarkan uang gitu, ada biaya penjualannya gitu.
Nah, keuntungannya ini dari mana? Dari sebenarnya teman-teman bisa langsung menghitung antara harga nilai buku dengan harga penjualan gitu ya. Jadi di sini nilai bukunya adalah kan 2 miliar. 2 miliar kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutannya di angka 855 juta. Maka nilai bukunya adalah 1 miliar 145 juta dibanding dengan tadi untuk situasi A ini dijual seharga 1 miliar 400 juta. Kan lebih besar 1 miliar 400 juta, lebih besar harga penjualannya ya daripada nilai bukunya. Nah, itu bisa dikatakan untung seperti itu. Maka di sini 255 juta ini juga bisa dari tadi 1 miliar 400 juta harga penjualannya dikurangi dengan nilai bukunya 1 miliar 145 juta. Nah, hasilnya di angka 255 juta dari situ keuntungannya. Kemudian yang B. Di sini situasinya adalah bangunan dijual seharga 1 miliar 145 juta. Nah, ini dari mana? Ini dari kasnya. Kasnya ini kan dia 60% menerimanya berupa kas ya. Jadi 1 miliar 145 juta dikalikan dengan 60%, hasilnya 687 juta. Nah, berarti sisanya sebesar 458 juta ini adalah wesel tagih. Jadi kas debet 687 juta dan wesel tagih debet 458 juta. Kemudian akumulasi penyusutannya sama seperti tadi, nilainya atau nominalnya sebesar 855 juta. Beban penjualan aset tetap juga sama 25 juta, bangunan kredit 2 miliar dan kasnya kredit 25 juta. Nah, di sini apakah rugi atau untung? Ini dilihat dari penjualannya. Tadi kan 1 miliar 145 juta dikurangi dengan nilai bukunya tadi juga 1 miliar 145 juta. Maka 0. Jadi dia ada di titik impas atau break even point gitu, tidak rugi, tidak untung. Seperti itu. Maka tidak ada jurnal untuk mencatat kerugian atau keuntungan karena memang tidak rugi, tidak untung. Jadi dia ada di titik impas gitu. Nah, kemudian untuk yang soal C ini bangunan dijual seharga 1 miliar 100 juta. Nah, kita cari dulu kasnya 1 miliar 100 juta dikali 60%. Nah, ini ada di angka 660 juta berarti berupa kas, dan sisanya sebanyak 440 juta ini adalah wesel tagih. Jadi kas debet 660 juta, wesel tagih debet 440 juta, kemudian akumulasi penyusutan debit juga 855 juta. Kemudian beban penjualan aset tetap ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Beban penjualan aset tetap ini 25 juta itu dari biaya penjualannya, sama seperti situasi yang di atasnya A dan B. Kemudian kerugiannya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Bangunannya kredit sebesar 2 miliar dan kasnya kredit sebesar 25 juta sesuai dengan nominal beban penjualan aset tetap. Nah, untuk kerugiannya ini dari mana? Ini bisa dari kita perbandingkan apakah lebih besar nilai buku atau lebih besar harga penjualan gitu. Untuk nilai bukunya tadi kan 1 miliar 145 juta ya. Kemudian dikurangi dengan karena ini lebih besar nilai bukunya ternyata daripada harga jualnya, maka kita harus mengetahui kira-kira kerugiannya berapa gitu, karena kan otomatis rugi kalau misalkan harga jualnya lebih rendah daripada nilai buku atau nilai buku lebih tinggi daripada harga jual gitu. Jadi 1,145 miliar dikurangi dengan 1,1 miliar. Nah, ini ada di angka 45 juta untuk kerugiannya, karena dari 1,145 miliar dikurangi dengan 1,1 miliar gitu, atau 1 miliar 100 juta, dan penjualannya dan nilai bukunya ini ada di angka 1 miliar 145 juta seperti itu.
Baik, untuk soal nomor 3 ini adalah kita diminta untuk membuat jurnal angsuran untuk penerimaan dari wesel tagih. Nah, pastinya kita harus membuat 3 jurnal karena yang dari nomor 2 ini ada beberapa kondisi, ada 3 kondisi lebih tepatnya. Kondisi yang A adalah bangunan dijual seharga 1.400.000.000. Nah, untuk kondisi yang B, bangunan dijual seharga 1.145.000.000, dan yang C, bangunan dijual seharga 1.100.000.000. Untuk kita bahas yang A dulu. Untuk kondisi A, jadi jurnal angsurannya ini dari wesel tagih, yaitu 40% dari harga jual apabila yang A ini sebesar 560 juta. Nah, kita bagi dengan 8. 8 ini dari mana? Dari di soal ini ada keterangan bahwa wesel tagih diangsur setiap 3 bulan sama 2 tahun. Nah, 1 tahun ini kan ada 12 bulan. Nah, apabila diangsur setiap 3 bulan, maka ada 4 kali angsuran dalam 1 tahun. Apabila dalam 2 tahun, berarti ada 8 kali angsuran. Nah, untuk yang A ini, setiap angsurannya dia di jurnal yaitu kasnya di debit dan kreditnya adalah wesel tagih, nominalnya masing-masing 70 juta. 70 juta ini dari 560 juta dibagi dengan 8. Nah, hasilnya 70 juta. Maka kas pada wesel tagih sebesar 70 juta rupiah. Kemudian untuk yang B ini nominal penjualannya adalah 1.145.000.000. Dengan begitu, wesel tagihnya adalah 458 juta. Nah, ini dibagi 8, hasilnya adalah di angka 57.250.000. Maka untuk yang B ini setiap angsurannya di jurnal kas pada wesel tagih sebesar 57.250.000. Kemudian untuk yang C ini, untuk bangunannya dijual seharga 1.100.000.000, maka wesel tagihnya ada di nominal 440 juta. Nah, ini dibagi dengan 8 kali angsuran, maka setiap angsuran di jurnal kas pada wesel tagih sebesar 55 juta. Ini dari 440 juta dibagi 8, hasilnya 55 juta. Seperti itu. Terima kasih. Baik, sekian penjabaran materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.